Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Banani Syaroah akan memaparkan materi mengenai keberagaman agama di dunia sebagai agama arti dan samawi, dan Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. PPT ini saya paparkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak M. Tria Ulami, SPDI, MPDI. Yang pertama, ada latar belakang. Agama seringkali dijadikan oleh manusia sebagai petunjuk dan pandangan untuk menjalani kehidupan di dunia. Agama yang ada di dunia tidak hanya satu, melainkan beragam. Seiring berkembangnya zaman, keberagaman agama ini terbagi menjadi dua konsep, yaitu agama arti dan agama samawi. Agama arti adalah agama yang berasal dari pola pemikiran manusia, sedangkan agama samawi adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tanpa dasar, melainkan Allah telah menerangkan dalam firman-Nya Quran Surat Ali Imran ayat 19, dan juga karena agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga mengajarkan cara hidup manusia yang lebih baik. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana klasifikasi agama ardi dan agama samawi dalam keberagaman agama di dunia. Dan yang kedua yaitu mengapa hanya Islam yang menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di dunia khususnya di Indonesia ini memiliki agama yang sangat beragam. Dari rumusan masalah tadi akan kita jawab di pembahasan yang pertama yaitu agama samawi. Agama samawi seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, yaitu agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Agama samawi ini juga bisa disebut sebagai agama wahyu karena agama ini berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama samawi itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang tertua bernama Yahudi, kemudian yang kedua bernama Kristen atau yang biasa kita sebut dengan Nasrani, dan yang terakhir yaitu Islam. Agama Yahudi merupakan agama wahyu tertua yang menjadi cikal bakal lahirnya dua agama wahyu berikutnya, yaitu Kristen dan Islam. Sedangkan Islam adalah agama yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Nah, ciri-ciri dari agama samawi ada 6. Yang pertama yaitu memiliki riwayat kelahiran atau kemunculan yang pasti dan jelas. Yang kedua, memiliki kitab suci yang jelas autentisitasnya. Contohnya agama Islam yaitu memiliki kitab seperti Al-Quran. Agama Kristen atau Nasrani memiliki kitab seperti Injil dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menganut konsep monoteisme mutlak, di mana mereka agama samawi ini hanya menganut satu Tuhan mereka. Contohnya Islam yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan agama yang lain juga yang termasuk di agama samawi. Yang keempat, memiliki ajaran yang tetap secara literal, tetapi dalam penafsiran dan pandangannya dapat berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Yang kelima, sistem nilai ditentukan oleh Allah itu sendiri, karena agama samawi itu berasal dari Allah. Dan yang terakhir yaitu agama wahyu atau agama samawi juga menjadi media atau perantara Allah dalam memberi petunjuk kepada umatnya. Yang selanjutnya ada agama arti. Agama arti atau yang biasa disebut dengan agama bumi, yaitu agama yang lahir dan diciptakan oleh manusia di bumi. Agama bumi ini berkembang berdasarkan budaya, daerah, dan juga pemikiran manusia yang kemudian diterima secara global dan menjadi sebuah agama. Walaupun agama ini berasal dari pola pemikiran manusia, ajaran-ajaran yang ada dan diciptakan tetap sesuai dan tidak melampaui batas norma-norma yang berlaku di masyarakat. Agama arti juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan agama samawi. Yang pertama yaitu dari sisi penciptanya. Agama arti diciptakan oleh manusia
di bumi, sedangkan agama samawi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Dan yang kedua, dari sisi pembawa ajarannya. Pembawa ajaran agama ardi bukanlah nabi atau rasul, tetapi manusia atau orang biasa yang menciptakan agama itu, karena pembawa ajaran agama ardi ini tidak menerima wahyu dari Allah sebagaimana nabi. Yang ketiga, dari sisi ajarannya. Agama ardi memiliki ajaran yang khas, yaitu dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran penganutnya. Dan yang keempat, yaitu dari sisi konsep ketuhanan, di mana agama ardi menganut sistem panteisme, dinamisme, animisme, politeisme, dan juga monoteisme nisbi. Nah, setelah kita membahas rumusan masalah yang pertama, kita lanjut ke rumusan masalah yang kedua. Mengapa Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah? Satu-satunya agama yang benar dan diridhoi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar Islam. Agama selain Islam seperti Nasrani, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena agama-agama tersebut telah mengalami penyimpangan yang fatal dan telah dicampuri dengan tangan-tangan kotor manusia. Untuk membuktikan bahwa agama Islam memang benar-benar agama yang diridhoi Allah satu-satunya hingga di dunia, yaitu Allah telah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Innal ladzina yang telah hal Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu ya bainahum wa man yakfuru ya ayatillah fa innallahu sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Selain Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19, Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, Al-Islamu ya'la wa la yu'la. Artinya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW, Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Yahudi dan Nasrani selalu berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin dan mengembalikan mereka kepada kekufuran. Allah telah menurunkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, Walang tardo ankal yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal hada wa in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala nasir, yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Nah, kesimpulannya, agama-agama di dunia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu agama ardi dan agama samawi. Agama samawi itu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua, agama ardi, yaitu agama yang lahir dari pemikiran, pengalaman, dan juga budaya yang dilahirkan secara turun-temurun oleh manusia. Kedua konsep tadi sangatlah berbeda, dapat kita lihat dari ciri-cirinya. Dan dari perspektif Islam, agama yang benar dan diterima oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Sehingga Islam dianggap sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Materi ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kesalahan dan kekurangan atau salah pengucapan kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.